Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Naura Yasmin Ayuni dengan NIM 08363252 dari Prodi Sistem Informasi UPPJJ Surabaya. Pada kesempatan kali ini saya membuat video untuk laporan tugas 2 dari mata kuliah pemrograman berbasis desktop. Yang dimana soalnya adalah untuk membahas konsep dasar Java dalam sebuah aplikasi manajemen perpustakaan menggunakan konsep class, object, method, array, string, serta struktur keputusan dan struktur pengulangan seperti if else, switch case, for, while, dan do while. Untuk mempersingkat waktu, saya akan menunjukkan soal dari tugas 2. Jadi pada tugas 2 ini kita diharapkan untuk mengimplementasikan konsep dasar Java dalam sebuah aplikasi manajemen perpustakaan. Di sini kita akan menggunakan konsep class, object, method, array, string, serta struktur keputusan dan struktur pengulangan seperti if, else, switch case, for, while, dan do while. Tujuan dari pembelajaran adalah mampu mengimplementasikan penggunaan tipe data, variabel, identifier, dan keyword dalam class, objek, dan metode. Kemudian yang kedua, mampu mengimplementasikan array dan atau string dalam metode. Yang ketiga, mampu mengimplementasikan struktur keputusan dan untuk pemrosesan data. Yang keempat, mampu mengimplementasikan struktur pengulangan seperti for, each, while, dan do while. Pada soal kali ini adalah saya diminta untuk membuat aplikasi manajemen perpustakaan yang memiliki fitur seperti berikut. Yang pertama adalah input data buku. Program harus memiliki data buku perpustakaan yang disimpan dalam array. Kemudian setiap buku harus memiliki judul, penulis, kategori, dan status ketersediaan, tersedia atau dipinjam. Kemudian minimal terdapat 4 buku dari masing-masing kategori, fiksi, non-fiksi, teknologi, dan sejarah. Kemudian poin yang kedua adalah peminjaman buku. Program harus memungkinkan pengguna untuk meminjam buku berdasarkan daftar buku yang tersedia. Pengguna dapat memilih banyak buku untuk dipinjam hingga mereka memasukkan input selesai. Jika buku yang dipilih tidak tersedia, sistem akan meminta input ulang hingga buku yang tersedia dipilih. Kemudian contoh format input peminjaman, yaitu adalah buku, algoritma dan pemrograman, kemudian status dipinjam. Poin ketiga adalah pengembalian buku. Program harus memungkinkan pengguna untuk mengembalikan buku. Pengguna dapat memasukkan judul, buku yang akan dikembalikan, dan status buku akan diubah menjadi tersedia. Jika buku yang dikembalikan tidak ada dalam daftar peminjaman, sistem akan meminta input ulang. Kemudian poin keempat, menghitung denda keterlambatan. Jika buku dikembalikan lebih dari 7 hari, maka pengguna akan dikenakan denda sebesar 5.000 per hari keterlambatan. Total denda akan ditampilkan setelah buku dikembalikan. Contoh perhitungan denda. Hari keterlambatan 3 hari, total dendanya 15.000. Poin kelima, mencetak struk peminjaman dan pengembalian. Program harus dapat mencetak struk peminjaman dan pengembalian yang berisi daftar buku yang dipinjam atau dikembalikan, kemudian status buku setelah transaksi dilakukan, kemudian jika ada denda keterlambatan, total denda akan ditampilkan. Yang poin ke-6 adalah manajemen data buku, admin perpustakaan. Program harus memiliki fitur manajemen buku, termasuk menambah buku baru, mengubah informasi buku, judul, penulis, kategori, serta status ketersediaan. Kemudian menghapus buku dari daftar. Navigasi menu harus memungkinkan pengguna untuk kembali ke menu utama. Saat mengubah atau menghapus buku, sistem akan meminta konfirmasi sebelum eksekusi. Jika input yang diberikan tidak valid, sistem akan terus meminta input ulang. Petunjuk pengerjaannya adalah satu, buatlah kelas buku untuk merepresentasikan buku dengan atribut yang sesuai. Yang kedua adalah buatlah kelas main yang memiliki berbagai metode untuk menampilkan daftar buku, menerima dan mengelola peminjaman serta pengembalian buku, menghitung denda keterlambatan, mencetak stok peminjaman dan pengembalian, mengelola data buku, menambah, mengubah, dan menghapus buku. Kemudian menggunakan array dalam mengelola data buku dan transaksi perpustakaan. Gunakan struktur keputusan dalam mengimplementasikan logika peminjaman, pengembalian, perhitungan denda, dan manajemen buku. Gunakan struktur pengulangan untuk menampilkan daftar buku, menginput peminjaman pengembalian, menghitung denda, dan menambahkan beberapa buku sekaligus. 6. Tampilkan skenario-skenario struktur keputusan dan pengulangan yang sesuai dengan soal. 7. Buatlah video penjelasannya. Maksimal 15 menit. Nah, di sini kita langsung saja. Di sini saya sudah mengerjakan dari tugas soal 2. Di sini saya menggunakan import Java Util Array List yang memiliki fungsi untuk menampung objek-objek yang nantinya akan dimasukkan dalam program menu perpustakaan. Kemudian yang kedua saya menggunakan import Java Util Scanner karena di sini program akan membaca inputan dari pengguna melalui keyboard. Kemudian di sini saya membuat kelas buku yang merepresentasikan objek buku dalam perpustakaan. Saya menggunakan tipe data string untuk judul dan juga penulis dan kategori. Kemudian untuk status ketersediaan saya menggunakan tipe data boolean karena ketersediaan itu ada tersedia dan dipinjamannya ada 2 pilihan. Kemudian di sini saya menggunakan konstruktor yang nantinya akan mengidentifikasi judul, penulis, kategori, dan status ketersediaan buku. Di sini ada judul. Kemudian di sini saya menggunakan public class untuk metode daftar buku. Di sini daftar bukunya saya mengkondisikan maksimal 100 buku dalam menyimpannya. Kemudian di sini ada integer untuk jumlah buku, kemudian scanner untuk memasukkan, untuk membaca inputan dari pengguna.
Kemudian ini ada metode arrays untuk struk peminjaman dan struk pengembalian. Kemudian di sini ada total denda. Nah, pada program awal ini, pada public static void ini, nah di sini saya memasukkan data awal buku yang sudah ada yang diharuskan pada soal. Jadi di sini saya membuat ada 2 fiksi karena nanti saya akan mencoba untuk mempraktekkan hasil dari saya akan ubah pada terminal nanti. Kemudian ini nah di sini saya menggunakan struktur keputusan, struktur pengulangan dual untuk menu perpustakaannya. Di sini ada tampilkan daftar buku, ada tambah buku, ada edit buku, hapus buku, pindah buku, dan kembalikan buku. Kemudian ada menu untuk memilih keluar. Di sini saya menggunakan struktur keputusan cabang switch case. Jadi saat user mengetik angka 1 maka akan muncul program atau metode yang mengeluarkan tampilan buku dan seterusnya. Dan jika memilih terakhir angka 7, program akan mengeluarkan informasi terima kasih telah menggunakan aplikasi, dan jika angka yang diinput oleh pengguna tidak sesuai atau melebihi angka 7, maka program akan menampilkan informasi menu tidak valid seperti itu. Kemudian di sini adalah metode untuk identifier tambah buku baru. Nah, di sini saya menggunakan array untuk daftar buku barunya. Kemudian metode untuk menu tampilan buku, saya menggunakan boolean untuk jadi di sini setelah menampilkan tampilan buku, user akan ditanya akan kembali ke menu utama atau ya atau tidak seperti itu. Jika mengetikkan Y maka akan kembali ke tampilan menu utama, dan jika mengetik N maka tampilan buku akan tetap terlihat. Nah, kemudian di sini sepertinya saya akan langsung praktekkan saja untuk mempersingkat waktu. Di sini saya run saja. Nah, di sini adalah tampilan dari menu perpustakaannya. Jadi tadi saya menjelaskan tampilan daftar buku. Jadi ketika user mengetik angka 1, maka tampilan daftar buku akan keluar dan program akan memberikan pertanyaan kepada user. Apakah Anda ingin kembali ke menu utama? Jika mengetik N, maka akan tetap pada tampilan daftar buku. Jika mengetik K, nah di sini program akan memberikan informasi input tidak dikenali. Dan jika mengetik Y, maka akan kembali ke menu perpustakaan seperti itu. Jadi hal itu terjadi karena struktur keputusan if else if seperti itu. Kemudian di sini adalah metode untuk identifier menu tambah buku. Jadi di sini jika user mengetik menu tambah buku atau pilihan yang kedua, maka program menanyakan jumlah buku yang ingin ditambahkan, berapa jumlahnya seperti itu. Kemudian di sini saya menggunakan perulangan for. Nah, di sini berapapun jumlah yang dimasukkan oleh user, maka program akan menanyakan buku ke berapa yang akan diganti judul penulis, yang akan ditambahkan judul, nama penulis, dan kategorinya. Saya akan contohkan di sini 2. Saya sebagai pengguna akan memilih 2 untuk menambah buku. Kemudian program menanyakan jumlah buku yang ingin ditanyakan, saya akan mengetikkan 2 buku. Buku ke-1 adalah coba dengan judulnya, kemudian saya tulis penulis, kemudian kategori untuk kategori fiksi. Kemudian buku yang kedua, tulis judulnya, kemudian penulisnya, kemudian kategori non fiksi. Nah, maka program sudah menambahkan buku baru pada daftar buku. Jadi jika ingin melihat maka kita menampilkan buku dengan memilih menu 1. Nah, di sini sudah ditambahkan buku yang berjudul reda, penulis Terelie, fiksi tersedia. Kemudian ini the link startup, penulis tulis dan fiksi juga berstatus tersedia. Di sini kita ditanyai kembali ke menu utama, ya. Oke, lanjut ke metode selanjutnya adalah edit buku. Di sini saya menggunakan struktur keputusan if untuk edit buku. Jadi program akan menampilkan informasi pilih nomor buku yang ingin diedit. Jadi user tinggal memasukkan angka saja seperti itu. Dan jika dalam daftar buku tidak ada angka yang dipilih, maka program akan memberikan informasi nomor tidak valid. Kita coba, yaitu edit buku. Pilih menu nomor 3. Kemudian kita pilih untuk nomor buku, misalkan nomor 1. Nah, kita ditanyai judul baru. Di sini ada judul baru. Ditanyai judul barunya, kemudian ditanyai penulis baru. Di sini saya menggunakan if dan juga kategori. Nah, setelah user mengisi semua ini, maka program akan mengeluarkan informasi data buku diperbarui. Nah, di sini kita kosongi judul barunya, kemudian penulisnya, misalkan si Andrea. Kemudian kategori baru kosong saja. Nah, di sini program menuliskan data buku diperbarui. Kemudian lanjut ke metode hapus buku untuk identifier hapus buku. Di sini jadi untuk identifier tampilkan sekali ini berfungsi untuk ketika daftar buku dikeluarkan,
tidak ada pilihan untuk apakah ingin kembali ke menu utama seperti itu. Nah, di sini program akan mengeluarkan informasi atau pertanyaan, pilih nomor buku yang dihapus, kemudian user tinggal mengetikkan angkanya saja, dan hampir sama dengan edit buku. Di sini hanya menggunakan angka saja untuk menyederhanakan. Kemudian jika buku sudah berhasil dihapus, maka program akan mengeluarkan informasi buku berhasil dihapus. Kita coba di sini menu nomor 4. Kemudian kita pilih nomor 1. Nah, di sini buku berhasil dihapus. Kemudian metode selanjutnya, metode untuk identifier pinjam buku. Di sini akan menggunakan struktur peminjaman. Jadi berlaku untuk menu pinjam buku. Di sini saya menggunakan struktur pengulangan while dan struktur cabang keputusan if for gitu. Ini sangat rumit ya menurut saya. Nah, sini program akan mengeluarkan menyuruh user untuk memasukkan judul buku yang dipinjam. Dan jika tidak ada yang dipinjam, maka tinggal ketik selesai untuk keluar. Di sini saya menggunakan tipe data string untuk penulisan judul. Kemudian struktur keputusan, jika judul ditulis dengan menggunakan huruf besar atau huruf kecil, program tetap bisa membaca, tetap bisa menemukan judul buku yang dicari oleh pengguna. Kemudian ini adalah tipe data boolean untuk menemukan dan jumlah buku, daftar buku. Ini sama, ini untuk struktur peminjamannya. Nah, jika buku sedang dipinjam seperti ini, jadi nanti akan muncul pada struktur peminjaman. Nah, setelah kemudian, dan jika bukunya ditemukan, maka ada tulisan buku berhasil dipinjam, dan jika tidak ada, maka buku tidak ditemukan. Kemudian selanjutnya akan dicetakkan struktur peminjaman oleh program. Kita coba untuk menu nomor 5. Di sini saya suruh untuk memasukkan judul nama. Ini kita pilih ada. Nah, di sini program akan menuliskan buku Reda berhasil dipinjam. Kemudian kita akan coba untuk mengacak karakter, besar kecil karakter, yaitu sejarah. Ya, sini. Nah, di sini program tetap bisa membaca walaupun huruf karakternya besar atau kecil atau tidak sesuai dengan yang ada di daftar buku. Sini saya akan selesai. Pilih selesai untuk keluar. Kembali ke menu perpustakaan. Kemudian metode selanjutnya adalah untuk identifier kembalikan buku. Di sini pada kembalikan buku ini akan dicetakkan struktur pengembalian dengan total dendanya. Di sini program akan menanyakan masukkan judul buku yang dikembalikan. Ini hampir sama dengan pinjam buku juga, saya mengaturnya. Jika menggunakan equal is ignore case. Kemudian ditanyai juga user berapa hari keterlambatan mengembalikan untuk menghitung dendanya. Di sini adalah ini adalah metode untuk menghitung dendanya. Jadi jika lebih dari 7 hari, maka yang dihitung adalah berapa hari, kemudian dikurangi 7, baru dikali 5.000. Itu, terus kemudian struktur pengembalian, kemudian sistem admin akan dikeluarkan informasi buku berhasil dikembalikan, dan juga jika salah menginput nama, maka buku belum dipinjam. Kemudian, jika salah menginput judul dan tidak ada di daftar buku, maka buku tidak ditemukan. Kemudian program akan mencetak struktur pengembalian. Sekarang kita coba untuk menu ke-6. Nah, di sini untuk mengembalikan buku, saya tadi meminjam dengan judul Reda. Berapa hari keterlambatan? Misalkan saya di sini memasukkan inputan kurang dari 7 hari. Nah, di sini struktur peminjaman. Struktur pengembalian. Nah, di sini saya sudah menuliskan di sini. Nah, di sini untuk metode cetak struktur pengembaliannya, saya menggunakan struktur keputusan for. Jadi ditulis bukunya, judul buku, penulis, kategori, dan status tersedia untuk pengembalian. Kemudian jika total dendanya lebih dari 7 hari, maka akan muncul akan di print out tulisan total dendanya. Tapi saya menulis di sini 5 hari. Jadi program tidak mencetak total dendanya seperti itu. Kemudian kita coba untuk mengembalikan buku jika lebih dari 7 hari. Di sini sejarah dunia. Misalkan 15 hari. Nah, di sini struk pengembalian akan menghitung total dendanya. Jadi total dendanya adalah 7 dikurangi 15 jadi 8 kali 5 40.000. Nah, di sini ditulis juga judul buku, nama penulis, kategori dan ketersediaan. Seperti itu. Ini bentuk dari struk pengembaliannya. Di atas juga untuk struk peminjaman. Ini adalah metode untuk struk peminjamannya. Saya menggunakan struktur keputusan for, hanya keputusan for saja. Karena ini tidak ada perkondisian seperti ada total denda atau seperti apa ya. Ya, seperti itu. Kemudian nah, ini adalah metode untuk tampilkan sekali. Jadi tampilkan sekali ini untuk daftar buku. Jadi misalkan untuk daftar buku,
Nah, akan ditanyai kembali ke menu utama. Ya. Nah, pada pinjam buku misalnya. Nah, di sini daftar buku dikeluarkan, ditampilkan ke terminal, tapi tanpa ditanyai lagi mau kembali ke menu utama atau tidak begitu. Dan langsung ke pertanyaan. Baik, segitu saja dari saya. Eh, Hasil dari pengerjaan tugas 2 dari mata kuliah program berbasis desktop. Jika ada salah dari pengerjaan saya atau kekurangan yang mungkin terlewat dari saya, mohon untuk Bapak Gusti mungkin ada perbaikan. Eh, dan jika ada salah kata yang saya ucapkan, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Akhir salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.